Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fisika hari ini, kita akan mereview mengenai bab vektor. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa besaran dalam fisika itu dibagi menjadi dua menurut ada dan tidak ada arahnya. Yang pertama ada besaran vektor dan yang kedua ada besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besarnya saja, dia tidak memiliki arah. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya, kalian itu berada di sebuah rumah kuning, ingin menuju ke rumah yang biru. Di sini, lintasan yang harus kalian tempuh adalah kalian harus berjalan ke sebelah kanan 300 meter, ke bawah 200 meter, lalu berjalan ke sebelah kanan 500 meter, terus ke atas 200 meter, dan terakhir kalian berjalan ke sebelah kanan kembali sepanjang 300 meter. Nah, di contoh ini kita akan mengetahui dua besaran, yaitu ada jarak dan perpindahan. Jarak merupakan besaran skalar. Karena apa? Karena dia hanya memiliki besarnya saja, dia tidak memiliki arah. Nah, definisi dari jarak adalah panjang lintasan yang dilalui atau panjang lintasan yang ditempuh. Jadi di sini meskipun lintasannya arahnya ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, dia tidak mempedulikannya. Jadi jarak itu hanya menyatakan besarnya saja, jadi panjang lintasannya saja, dia tidak menentukan apakah arahnya kemana atau kemana, itu enggak ada. Jadi jarak itu adalah besaran skalar karena dia hanya memiliki besarnya saja, dia tidak memiliki arah. Jadi nanti kalau ditanyakan jaraknya berapa, kalian tinggal menjumlahkannya aja, 300 tambah 200 tambah 500 tambah 200 tambah 300 lagi. Jadi jaraknya adalah 1500 meter. Berbeda dengan jarak, perpindahan itu termasuk besaran vektor. Karena apa? Karena dia memiliki arah. Nah, di sini berarti kalau di sini kan ada yang arahnya ke bawah nih, ada juga yang arahnya ke atas. Itu akan berbeda perhitungannya pada perpindahan. Ada juga di sini yang berarah ke kanan. Nah, jadi di sini untuk menjumlahkannya itu yang ke arah horizontal dengan ke arah horizontal, yang ke arah vertikal dengan yang ke arah vertikal, seperti itu. Karena apa? Karena perpindahan itu dia memperhatikan arah, karena dia punya arah, seperti itu. Jadi biasanya kalau ke arah kanan dia positif, ke arah kiri negatif, ke atas positif, dan ke bawah negatif. Di sini Ibu menghitungnya menggunakan yang sumbu X-nya dulu, sumbu horizontalnya dulu. Di sini yang sumbu horizontal ada 300, 500, dan 300 lagi. Nah, semuanya ketiganya itu berarah ke kanan, berarti tandanya positif. Sedangkan yang di sumbu vertikalnya, di sumbu Y-nya, di sini ada 200 dan 200. Tapi ada yang arah ke atas, ada yang ke arah ke bawah. Ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Kalau udah kayak gini tinggal dijumlahkan aja. 300 tambah 500 tambah 300 adalah 1100. Yang di sumbu Y ini ada 200 ya. 200 dikurangi 200 adalah 0. Berarti perpindahannya adalah 1100 meter. Kemana? Ke kanan. Iya enggak? Karena di sini ada yang ke kanannya aja. Ke atas ke bawahnya itu enggak berpengaruh karena udah habis kan ya, saling meniadakan. Nah, untuk mencari perpindahan juga, kalian bisa dengan menggunakan tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Jadi kan titik awalnya kalian berada di rumah kuning nih, titik akhirnya ada di rumah biru. Berarti tinggal tarik sebuah garis dari titik awal, dari rumah kuning ke titik akhir, ke rumah biru. Nah, itu adalah perpindahannya. Berapa panjangnya? Kalian tinggal menjumlahkan aja, dari sini ke sini adalah 300. Sini sampai sini adalah 500 dan sisanya adalah 300. Berarti perpindahannya adalah berapa? 1100. Arahnya kemana? Tadi kan kalian menariknya dari kuning ke biru, berarti arahnya adalah ke biru atau ke sebelah kanannya, seperti itu. Jadi disimpulkan jarak itu adalah
panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan kalian bisa mendapatkannya dengan cara menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, bagaimana nih cara menuliskan suatu vektor? Untuk menuliskan vektor itu ada tata caranya. Kalau kalian menuliskannya di buku tulis, itu kalian harus menambahkan tanda panah di atas besaran vektornya. Kan di sini misalnya contohnya gaya ya. Gaya itu termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena dia memiliki arah. Contohnya kalian memberikan gaya ke sebuah benda. Apakah gayanya itu didorong ke sebelah kanan atau didorong ke sebelah kiri, atau dia gayanya berupa tarikan, atau dia berupa sebuah angkatan. Jadi nanti gayanya arahnya ke atas. Jadi gaya itu adalah besaran vektor karena dia memiliki arah seperti itu. Nah, kan berarti lambang gaya itu F ya. Nah, tulisnya jangan F aja, tapi harus ada tanda panah di atas huruf F-nya. Seperti itu. Begitupun dengan percepatan. Percepatan juga vektor nih. Berarti untuk menuliskannya jangan A aja, tapi kalian harus pakai tanda panah di atas huruf A-nya. Seperti itu. Kalau di buku cetak atau di buku paket itu biasanya dilambangkan dengan huruf yang di bold. Itu tandanya berarti besaran itu adalah besaran vektor. Nah, sekarang bagaimana cara menulis besar vektornya? Besar vektornya. Itu menggunakan tanda mutlak kalau kalian nulis di buku tulis. Kalau di buku cetak itu ditandakan dengan huruf yang dimiringkan atau italik. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih menggambar suatu vektor? Vektor itu digambarkan atau dilambangkan dengan sebuah tanda panah. Nah, panjang tanda panahnya itu menandakan besar vektornya, dan arah tanda panahnya itu melambangkan arah vektornya, seperti itu. Nah, di sini itu adalah disebut dengan titik pangkal. Kalau yang ini disebut dengan ujung vektornya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian disuruh untuk menggambarkan suatu vektor perpindahan sebesar 60 meter dan berarah ke selatan. Berarti ini harus ada arahnya ya ke selatan. Berarti kita harus menggambarkan dulu arah mata anginnya dong. Karena kita nggak tahu nih mana utara, mana selatan, mana barat. Nah, kita gambarkan nih arah mata anginnya. Biasanya kalau arah mata angin ke atas itu disebut dengan utara. Kalau utara ke atas berarti selatan arahnya ke bawah. Berarti nanti kalian tinggal gambarkan tanda panah yang arahnya ke bawah. Nah, katanya Bu, kalau besar vektor itu menandakan besarnya si besaran vektor itu. Iya, berarti gambarnya bagaimana? Apakah 60 meter gambarnya ke arah bawah? Enggak kan, karena itu enggak akan cukup di bukunya. Jadi kalian bisa menggunakan suatu perbandingan. Di sini Ibu akan menggunakan perbandingannya 1:2000. Jadi 1 cm digambar akan melambangkan 2000 cm di aslinya, atau 1 cm digambar akan melambangkan 20 meter di aslinya. Jadi kalau Ibu ingin menggambar 60 meter untuk aslinya, berarti Ibu harus menggambarkan sepanjang 3 cm. Ya enggak? Kan 1:2000. Berarti nanti kalian tinggal gambarkan aja tanda panah yang panjangnya 3 cm yang arahnya ke bawah, karena selatan adalah ke bawah. Terus selanjutnya, bagaimana untuk menggambar perpindahan sebesar 60 meter dan berarah 45 derajat ke utara dari timur? Berarti kalian harus bikin dulu mana utaranya, mana timurnya. Nah, kalau udah ada utara dan timurnya, kalian tinggal pakai busur derajat 45 derajatnya. Nah, ini pakai busur derajat. Nanti si panjang vektornya ini tetap kita menggunakan perbandingan. Di sini Ibu masih menggunakan perbandingan 1:2000. Jadi panjang vektornya itu adalah 3 cm. Selanjutnya, nah, kalau misalnya Ibu memiliki sebuah vektor A, disuruh untuk menggambarkan setengah dari vektor A. Kalau misalnya vektor A-nya besarnya 2 cm, berarti kalau menggambarkan setengah A-nya berarti arahnya sama dengan panjangnya setengahnya dari A, yaitu 1 cm. Kalau disuruh untuk menggambarkan 2 kali dari vektor A, berarti tadi A-nya 2 cm nih. Kalau 2A berarti panjangnya harus
cm. Seperti itu. Kalau misalnya diminta untuk menggambarkan vektor min A, berarti panjangnya tetap sama nih, 2 cm tetap 2 cm, tapi arahnya berbeda. Yang tadinya ke kanan, kita balikin, arahnya menjadi ke kiri. Seperti itu. Sekarang, menyatakan suatu vektor. Misalnya nih, ibu memiliki vektor R yang arahnya itu miring, gak di sumbu horizontal, gak di sumbu vertikal. Itu kalian harus bikin dulu nih sumbu kartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kalau ke kanan positif, ke atas juga positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, lalu kalian proyeksikan R itu terhadap sumbu X, berarti nanti ada Rx. Nah, untuk vektor satuan di sumbu X itu ada I. Untuk vektor satuan di Y itu ada J. Itu untuk menentukan arahnya aja. Nah, tetanya misalnya di dekat sumbu X-nya ya. Terus, kalian proyeksikan juga dia terhadap sumbu Y. Berarti nanti ada RY J. Seperti itu. Nah, berarti nanti R-nya adalah RXI ditambah RY J. Seperti itu. Nanti untuk mencari besarnya, untuk mencari besar R-nya, si R-nya yang kuningnya, itu kan kalau kita perhatikan itu berbentuk segitiga kan ya. Nah, berarti nanti ini bisa menggunakan triple Pythagoras sebenarnya. Atau nanti carinya R itu akan sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, kan kalau vektor itu nggak hanya besarnya aja ya, kita harus mencari arahnya juga. Nah, untuk mencari A-nya, karena kita tahu nih, kalian bisa menggunakan sin cos tan. Di sini ini rumusnya menggunakan tan. Tan theta itu RY per Rx. Nah, untuk menentukan si theta-nya itu, misalnya ya, di sini ibu punya segitiga ABC dengan sudut theta-nya di antara A dan C. Nah, terus kita mau mencari sin, theta, cos, theta, tan, theta. Nah, di sini ada untuk dihafalkannya lebih mudah. Jadi sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Nah, berarti kita di sini harus cari tahu dulu nih. Demi, depan, miring. Berarti ya kita harus tahu mana depan, mana miring, mana samping. Nah, di sini kan ada theta ya. Nah, theta tarik garis lurus. Nah, berarti ini ketemunya B kan ya. Nah, itu tandanya B itu adalah depannya. Nah, kalau miringnya itu berarti dia ada di depan sudut siku-siku. Di sini kan sudut siku-siku ya. Nah, tarik garis lurus. Nah, berarti di situ adalah apanya? Sisi miringnya. Berarti sisanya adalah sampingnya. Berarti yang A. Seperti itu. Nanti sin theta berarti demi. Depan miring. Berarti depannya apa? B. Nanti miringnya apa? C. Gitu seterusnya ya. Nah, kalau misalnya tetanya beda nih, ada di atas, berarti ini akan berbeda juga. Karena depannya itu kita tarik garis lurus nih ke sini. Nah, berarti depannya adalah A. Kalau miringnya ini kan siku-sikunya ya, berarti tarik garis lurus. Berarti miringnya adalah C. Berarti sampingnya adalah yang B. Berarti nanti singkatannya adalah A per C. Seperti itu. Contoh aja ya, langsung ke contoh soal. Misalnya ada suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Berarti timurnya X positif ya. Kalau timurnya X positif berarti utaranya itu akan ke atas kan ya. Berarti Y positif. Nah, pertanyaannya, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Terus tentukan besar dan arah vektor perpindahannya. Kita jawab dulu ya yang A. Yang A berarti kita gambarkan dulu nih. Tadi katanya 6 meter ke utara, lalu 8 meter ke tadi 6 meter terus 8 meter kan ya. Terus nanti kalian bikin sumbu kartesiusnya bahwa 6 meter itu katanya ke timur dan 8 meter itu ke utara. Tadi ditanyakannya apa? Vektor perpindahannya ya. Nah, berarti nanti kita cari R-nya. R-nya itu berarti kalian tinggal tarik garis
dari titik awal ke titik akhir. Itu adalah R-nya, seperti itu. Tadi untuk mencari R-nya itu adalah RXI ditambah RYJ. RX-nya berarti ini ada 6I, ya enggak? RY-nya itu adalah 8J. RX itu berarti R yang ada di sumbu X-nya, kan ini 6I. Terus R-nya itu adalah R yang ada di sumbu J atau yang udah diproyeksikan terhadap sumbu J. Berarti sumbu Y, berarti di sini ada 8J. Nah, selanjutnya kita mencari besarnya kan. Besar R-nya berapa? Tadi kan itu seperti itu adalah segitiga siku-siku ya. Berarti untuk mencari R-nya kalian bisa menggunakan triple Pythagorasnya. R sama dengan akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat, di mana RX-nya itu tadi 6, RY-nya itu ada 8. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat adalah 64. Berarti nanti R-nya adalah akar 100 atau adalah 10 meter. Nah, kita juga harus tahu nih arah perpindahannya. Tadi kan untuk mencari tetanya itu bisa menggunakan tan teta. Tan teta itu R-nya per RX, yaitu 8 per RY-nya 8, RX-nya 6. Berarti tan tetanya adalah 4 per 3. Tetanya berarti 53 derajat. Nah, ini sebenarnya ada sudut-sudut istimewa yang biasa digunakan ya. Ada 0, ada 30, 37, 45, 53, 60, 90. Untuk nih sin 0 untuk sin 0 ini ya. Untuk sin 0 nih, sin 0 nilainya 0. Untuk sin 30 nilainya setengah. Untuk sin 37 nilainya 35. Untuk sin 45 nilainya setengah akar 2. Nah, ini dihafalkan aja ya, atau bisa menggunakan aturan tangan kirinya. Seperti itu untuk mempermudahnya. Diharapkan kalian bisa menghafalnya atau bisa mengetahuinya tanpa harus cari tahu kayak searching atau lihat di buku. Jadi harusnya ini udah hafal ya, atau kalian bisa menggunakan aturan tangan kirinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada penjumlahan vektor sebidang. Untuk menjumlahkan vektor sebidang itu kita bisa melukiskan penjumlahan vektor. Kita akan membahas tentang melukiskan penjumlahan vektor dan menentukan vektor resultan. Di sini untuk melukiskan penjumlahan vektor itu ada dua metode. Yang pertama ada metode poligon, yang kedua ada metode jejar jenjang. Nah, untuk metode poligon disebut juga dengan metode segitiga. Misalnya ya, ibu mempunyai dua buah vektor, yaitu ada vektor A dan vektor B. Nah, kalau misalnya ditanyakan resultan dari A ditambah resultannya atau A tambah B-nya menggunakan metode poligon, caranya kalian gambarkan dulu vektor A-nya, terus gambarkan vektor B, di mana ujung vektor A itu bertemu dengan titik pangkal vektor B. Nah, nantinya seperti itu. Jadi berapa resultannya? Resultannya tinggal tarik aja garis lurus dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, seperti ini. Ini adalah resultannya. Nah, gimana Bu kalau kita mau mencari selisihnya, selisih vektornya? Berarti kan kalau selisih vektor A dikurangi B ya. Atau secara matematis bisa diketahui A dikurangi B itu akan sama dengan A ditambah dengan min B. Berarti itu tandanya kalian gambarkan dulu vektor A-nya, terus gambarkan vektor min B-nya, di mana ujung vektor itu ketemu dengan titik pangkal, seperti itu. Jadi mana selisihnya nih Bu? Nah, berarti tarik garis lurus dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Seperti itu, berarti itu selisihnya yang warna ungu. Nah, kalau misalnya vektornya ada 3 Bu, kayak gimana? Tadi A, B, sekarang ditambah C, berarti cari resultannya A ditambah B ditambah C. Tinggal gambarkan aja vektor A-nya dulu, terus vektor B-nya, terus vektor C-nya dengan aturan yang tadi. Titik pangkal ketemu ujung vektor. Kalau udah, tinggal tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhirnya. Tadi titik awalnya dari A ya, titik akhirnya ke C. Nah, itu adalah resultannya yang berwarna garis biru, seperti itu. Yang kedua itu ada metode jejar jenjang.
Misalnya tadi ya, vektornya sama, yaitu ada vektor A dan vektor B. Untuk metode jajar jenjang, kalian gambarkan dulu untuk mencari resultannya ya. Kalian gambarkan dulu vektor A-nya, terus kalian gambarkan lagi vektor B-nya. Tapi di sini bedanya adalah titik pangkalnya ketemu titik pangkal lagi. Beda yang tadi ya. Kalau yang tadi titik pangkal ketemu ujung vektor, kalau yang ini titik pangkal ketemu titik pangkalnya lagi. Kalau udah kayak gini, kalian gambarin jajar jenjang. Kalau udah, resultannya yang mana Bu? Resultannya itu adalah diagonal dari jajar jenjangnya, itu yang berwarna orange. Itu adalah resultannya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, kita akan menentukan vektor resultan. Untuk menentukan vektor resultan itu ada dua, ada metode grafis dan ada metode analitis. Untuk metode grafis, jadi dia itu nggak menggunakan rumus, tapi dia menggunakan gambar-gambar. Jadi dia nggak ngitung, tapi dia menggambar. Contohnya ya, yang tadi ini ada vektor 5 meter, terus ada vektor 6 meter, arahnya seperti di sini ya. Jadi untuk menentukan resultannya A ditambah B, kamu gambarin aja 5 meter, tapi ini pakai perbandingan ya, perbandingan atau menggunakan ukuran aslinya. Terus di sini 6 meter. Ini tetanya juga harus sama. Berarti nanti untuk mencari resultannya kamu tinggal tarik aja garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini resultannya segini nih. Nah, berarti kalian tinggal ukur aja pakai penggaris. Ini tuh berapa sih panjangnya, seperti itu. Itu langsung ketemu resultannya. Jadi tanpa ngitung, hanya dengan menggunakan penggaris dengan ukuran yang sesungguhnya atau menggunakan perbandingan, termasuk sudutnya juga harus sama, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menggunakan metode analisis. Kalau menggunakan metode analisis itu berarti menggunakan rumus. Nah, metode analisis itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan rumus resultan, dan yang kedua menggunakan metode komponen vektor. Kalau menggunakan rumus resultan, di sini kita menggunakan rumus kosinus yang ada di matematika. Jadi nanti untuk menentukan rumus resultannya itu menggunakan rumus yang ini nih, yang dikotakin merah. R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Dimana R itu adalah resultan vektornya. F1 itu adalah vektor gaya 1. Ini di sini nggak harus selalu F1 ya. Kalau misalnya vektornya besaran vektornya adalah percepatan, berarti bukan F tapi A1, seperti itu. Kalau F2 adalah vektor gayanya, kalau theta adalah sudut yang diapit oleh kedua vektornya, berarti sudut yang diapit oleh F1 dan F2 nya, seperti itu. Contoh soalnya nih, dua buah vektor F1 dan F2 memiliki pangkal berimpit dan masing-masing memiliki besar 3 Newton dan 4 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan yang pertama vektor resultannya, yang kedua vektor selisihnya. Nah, berarti tuliskan dulu kan, yang diketahuinya itu ada gaya satunya 3 Newton, gaya 2-nya 4 Newton. Tetanya adalah 60 derajat, yang ditanyakannya R dan S. Dijawab nih. Berarti kita tentukan dulu nih. Misalnya saya ingin menggambarkan F1 itu arahnya mendatar ke kanan, dia sebagai acuan. Berarti gambarin nih, F1 ke kanan, terus katanya F2-nya ketemu lagi kan dengan titik pangkal di soal, berarti gambarkan F2-nya. Kalau kayak gini berarti tinggal bikin jajar jenjang. Diagonalnya itu adalah resultannya. Katanya F1 sama F2 itu tetanya adalah 60 derajat. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal gunain aja rumusnya. Tinggal dimasukkan aja. F1-nya adalah 3, F2-nya adalah 4 Newton, dan tinggal cos 60-nya, tetanya adalah 60. Tinggal dimasukkan aja. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, nanti cos 60-nya adalah berapa? Ya, cos 60-nya adalah setengah. Nanti tinggal dijumlahkan aja. Dapat resultannya adalah akar 37. Nah, karena vektor itu nggak hanya memiliki besar aja, dia memiliki arah juga. Berarti kalian harus nyari arahnya juga nih. Arahnya harus kita cari. Nah, berarti di sini ada F1, di sini ada F2. Nah, berarti di resultan ini
tetanya berapa sih dengan F1? Kan F1 itu sebagai acuan ya, berarti arahnya ditentukan tetanya itu dari F1 ke resultannya, karena F1 di sini ditentukan sebagai titik acuannya. Berarti berapa derajat sih resultan itu dari si F1? Nah, kita cari tahu. Ini menggunakan rumus kosinus yang ada di matematika seperti ini. Nah, kalau pusing berarti kalian tinggal pisahkan aja nih bagian segitiganya aja ya. Nah, di sini menggunakan rumus kosinusnya, bahwa sisi dibagi dengan sin sudut yang ada di hadapannya. Di sini kan alfa ya, alfa tarik garis, berarti depannya adalah R, berarti R per sin alfa. Terus di sini beta nih, beta tarik garis lurus, ketemunya adalah F2, berarti di sini F2 dibagi sin beta. Ini gamma nih, tarik garis lurus, ketemunya adalah F1, berarti F1 per sin gamma. Nah, di sini kita mau mencarinya adalah betanya, berarti betanya harus di bawah nih. Tapi kita nggak tahu nih, apakah sin alfa udah diketahui, apakah sin gamma udah diketahui. Nah, di sini ternyata sin gamma itu belum diketahui, jadi kita nggak bisa menggunakan rumus yang sebelah sini. Kenapa? Karena kalau sin beta belum diketahui, sin gamma belum diketahui, nanti kalau ada dua faktor yang belum diketahui susah kan untuk mencarinya. Berarti kita harus yang udah diketahui nih selain sin betanya. Berarti ini sin alfanya udah diketahui. Kenapa? Karena di sini adalah 60 kan ya. Kalau di sini 60 berarti ini kita bisa tahu nih alfanya berapa. Karena apa? Karena garis lurus itu tandanya sudutnya adalah 180. Berarti nanti alfa itu bisa diketahui. 180 dikurangi 60 yaitu adalah 120. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti kita menggunakannya rumusnya yang R per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. R-nya berapa? Akar 37 kan tadi. Sinnya tetanya berapa? Alfanya berapa? 120. Sama dengan F2-nya adalah 4 sama dengan dibagi dengan sin beta yang ingin kita cari tahu. Nah, tinggal dikali silang aja nih. Berarti sin beta dikalikan 37, 4 dikalikan dengan sin 120. Karena kita mau cari sin beta, berarti sin betanya harus didiamkan sendiri. Akar 37-nya harus kita pindah ruaskan. Kalau tadinya perkalian, berarti menjadi pembagian kalau pindah ruas. Nah, tinggal sin beta 4 dikali sin 120 itu adalah nilainya setengah akar 3 dibagi dengan akar 7. Nanti sin betanya adalah 2 akar 3 per akar 37. Berarti nanti sin betanya ketemu 2 akar 111 dibagi 37 atau 0,569. Nanti betanya berarti ketemu 34,7. Ini perhitungannya menggunakan kalkulator. Kalau misalnya sampai dapat sin betanya aja juga nggak apa-apa, nggak ketemu betanya juga. Nah, selanjutnya gimana kalau mencari vektor selisihnya? Kan kalian udah digambarin nih, udah digambarin tadi F1 sama F2-nya. Nah, kalau vektor selisih kan berarti F1 dikurangi F2 atau F1 ditambah min F2. Berarti kita gambarkan dulu nih min F2. Kalau F2-nya ke sini, berarti min F2-nya akan ke arah bawahnya. Seperti ini. Tinggal sama dibuatkan jajar genjang, nanti dia diagonalnya adalah si selisihnya. Kayak gitu. Tapi tetanya beda nih. Kan kalau teta yang tadi itu 60 ya. Kalau teta F1 dengan min F2 itu berarti nggak 60. Kenapa? Karena beda, emang vektornya beda kan, berarti nggak mungkin tetap 60. Jadi nanti tinggal F2 sama min F2 itu kan membentuk garis lurus ya, berarti itu sudutnya 180. Berarti kalau F2 sama F1 nya adalah 60, maka F1 dengan min F2 nya itu tinggal dikurangkan saja 180 dikurangi 60, berarti sudut antara F1 min F2 itu adalah 120. Nah, kalau kayak gitu tinggal cari aja resultannya, tinggal dimasukin aja. F1-nya 3, F2-nya 4, dikalikan 2 kali 3 kali 4, cosnya tetanya adalah 120. Nah, tinggal masukin. Nah, cos 120 itu adalah minus setengah. Nanti ketemu bahwa R-nya itu adalah akar 13.
seperti itu. Nanti untuk mencari sudutnya kalian pakai tata cara yang tadi ya, sama aja, tapi di sini nggak dijelaskan karena terlalu panjang. Nah, yang terakhir itu kita menggunakan komponen vektor. Komponen vektor itu yang kayak gimana? Yang tadi udah dijelaskan. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah vektor yang nggak di sumbu X, nggak di sumbu Y gitu, agak miring. Nah, berarti kalian tinggal gambarkan sudut kartesiusnya, sudut X sama Y-nya, proyeksikan vektornya terhadap sumbu X, proyeksikan juga dia terhadap sumbu Y-nya. Ini menggunakan komponen vektor ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini nih, tentukan vektor resultan beserta besar dan arahnya dari ketiga gaya berikut. Misalnya nih ada gayanya ada 3 ya, yang ke arah bawah itu ada F1, yang ke arah kanan itu ada F2, yang ke mencong itu ada F3. Nah, kan F1 sama F2 udah pasti ya. F1 itu berarti ke arah bawah, berarti kalau arah bawah itu Y itu vektor satuannya adalah J, berarti F1 itu min 3J karena arahnya ke bawah. Kalau F2 itu arahnya ke kanan, ke sumbu X, berarti kalau sumbu X vektor satuannya adalah I, berarti di situ ada 6I, dia positif karena ke kanan. Nah, kalau F3 itu berarti dia nggak ke X, nggak ke Y, ya nggak ke X banget, nggak ke Y banget, berarti dia ke dua ruasnya. Berarti caranya kalian harus gambarkan proyeksikan F3 terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, berarti di sini F3X-nya itu adalah F3 dikalikan dengan cos 53. Kenapa dia pakai cos? Karena yang tadi ya gambarnya ini ketika diproyeksikan ke sini ke X, ternyata di sini ada tetanya yang diketahui nih. Tetanya diketahui. Kalau tetanya diketahui berarti dia pakainya cos. Kalau misalnya di sini dia proyeksikan ke Y, ternyata di sini tetanya nggak diketahui, malah yang di sini yang diketahuinya, berarti dia menggunakannya sin. Jadi kalau misalnya ketika diproyeksikan tapi melewati theta, berarti itu tandanya dikalikan cos. Kalau tidak melewati theta itu tandanya menggunakan sin. Berarti ketika F3X itu adalah F3 dikalikan dengan cos 53. Tadi udah tahu kan ya, cos 53 itu 3/5, jadi nanti hasilnya adalah 6. Begitupun yang F3Y. F3Y itu adalah F3-nya 10, sin 53-nya adalah 4/5. Jadi 10 kali 4/5 adalah 8. Nah, berarti kan F3 itu ada dua komponen, ada yang ke X, ada yang ke Y. Berarti yang ke X itu vektor satuannya I dan yang ke Y vektor satuannya J. Nah, berarti nanti F3-nya adalah sama dengan 6I ditambah 8J. Nah, kita kan mau tahu ya vektor resultan ketiga gayanya. Berarti tinggal ditambah-tambahkan aja semuanya. Tadi F1 adalah min 3J, F2 adalah 6I, dan F3 adalah 6I ditambah 8J. Tinggal tambahkan aja I dengan I, J dengan J. Gak boleh digabungkan. Gak boleh ayam ditambah sapi ditambah ayam ditambah sapi hasilnya ayam sapi. Gak mungkin kan? Gak ada jenis hewan ayam sapi seperti itu. Jadi tetap aja ayam sama ayam, sapi sama sapi, seperti itu. Jadi di sini nanti min 3J ditambah 8J ketemunya 5J, 6I ditambah 6I ketemunya 12I, seperti itu. Jadi nanti vektornya seperti ini ya. Jadi ada resultannya ini F, terus di sininya di X-nya ada 12, di Y-nya ada 5. Nah, sekarang mau mencari besar vektor resultannya. Kalau besar vektor berarti menggunakan yang rumus resultan tadi. Iya enggak? S1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nanti tinggal dimasuk-masukkan aja. Tadi kan vektornya ada 2 ya. Ada 12 sama 5 kan yang udah digabungkan semua. Nah, cosnya adalah kenapa Bu cosnya 90? Karena apa? Karena tadi kan tinggal 2 kan. Vektornya tinggal 2 nih, bukan vektornya, iya vektornya kan 2 ya, mana udah muncul. Nah, ini kan 12 ya sama 5. Nah, berarti itu kan tinggal 2 kan arahnya, vektornya tinggal ke X dan ke Y. Kan kalau sumbu X dan sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak lurus, berarti nanti
Kalau tegak lurus itu cosnya tetanya adalah 90. Nah, berarti kalau cos 90 itu adalah 0. Kalau 0 ya udah nggak usah dibawa ya. Berarti sisanya tinggal 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sebenarnya karena dia itu bentuknya segitiga siku-siku, untuk mencari R-nya kalian bisa menggunakan triple Pythagorasnya seperti itu. R-nya berarti akan 169 atau nanti dapatlah 13 Newton. Nanti tinggal tentukan arahnya juga, karena vektor itu harus memiliki arah. Kalian bisa menggunakan tan theta. Tan itu berarti demi, depan miring. Depannya adalah 5, miringnya adalah 12. Nah, sebenarnya kalian itu untuk mencari tetanya itu, untuk mempermudah harusnya dibikinin dulu ininya, segitiganya. Berarti mana depannya, mana miringnya, mana sampingnya, kayak gitu untuk mempermudah ya. Tapi di sini Ibu tidak menggambarkannya. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian sambil mendengar penjelasan ini, kalian juga harus punya gambarnya untuk untuk bisa membayangkannya seperti itu. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.